Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, beberapa waktu yang lalu saudara kita yang ada di Cianjur terkena gempa bumi ya, meskipun kerasa juga ke tempat kita ya kekuatannya sampai 5,6 magnitudo ya, lumayan besar ya. Nah, sebenarnya gimana sih terjadinya proses gempa bumi itu ya? Kok bisa ya menghancurkan bangunan, menghancurkan jalan, dan mungkin yang lebih parah bisa menyebabkan terjadinya tsunami kalau terjadi di sekitaran pantai. Nah, berikut ini adalah video bagaimana prosesnya terjadi gempa bumi. Mau lihat gak nih videonya? Mau dong. Ya, oke, kita lihat sama-sama ya bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Oke, klik 1, 2, 3. Tidak. Nah, ini adalah proses terjadinya gempa yang dirilis oleh BMKG, Stasiun Geofisikal Kelas 1 Sudirman, mempersembahkan gempa bumi. Halo Sobat BMKG, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca berderak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Alkida berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik, dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Lebih dalam ya. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Jenis ya. gempa bumi runtuhan, Gempa bumi runtuhan. gempa bumi tektonik, Yang kedua adalah gempa bumi tektonik. gempa bumi vulkanik, Ketiga gempa bumi vulkanik. dan gempa bumi buatan. Buatan ini buatan manusia ini. Karena Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. ini kayaknya yang terjadi. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Bisa terjadi di mana saja. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya. Untuk terjadinya proses gempa ya. Jadi tentu saja yang pertama kita harus waspada ya. Kalau terjadi gempa, usahakan kita berlari keluar rumah. Ya, kemudian kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak merenung ya, karena memang gempa bumi tidak akan terjadi kalau tidak atas kehendak Allah. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Ya, perbanyaklah kita untuk taat ya, jauhi maksiat, karena dengan banyaknya maksiat itu salah satu mengundang ajab Allah ya, terutama penyimpangan seksual LGBT itu ya, itu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
Oke, terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.